Terima kasih telah klik video ini. Di konten kali ini, Mr. D akan melanjutkan kembali light novel Tensura volume 21. Jika kalian belum menonton video sebelumnya, gua sarankan kalian untuk menontonnya biar kalian gak gagal paham dengan konten kali ini. Oh ya, jangan lupa untuk like sebagai ongkos parkir dan ditekan tuh tulisan subscribe. Tenang, aman, gak meledak kok. Kalau gabut tinggalkan jejak di kolom komentar. Ya siapa tahu aja ribuan tahun nanti komen kalian dibaca sama anak cucu kalian. Oh ya, video ini Mr. D translate sendiri. Jadi kalau ada salah kata mohon diberi uang. Maksud gua dimaafkan. Oke, tanpa basa-basi busuk dan biar gak menyita waktu berharga kalian, jadi siapkan cemilan, pasang posisi rebahan, rilekskan pikiran. Mari kita mulai videonya, juragan. Kami kembali. Yari. Di sini yang Diablo takutkan adalah kalau dia segera menghabisi Vega, hal itu akan membuat musuh panik. Dan secara psikologis, Vega akan memilih opsi melarikan diri dengan mentransfer kesadarannya ke Evil Dragonspawn. Ketika mengetahui fakta ini, Diablo merasa kesal. Suara dalam hatinya, Diablo berkata, pantas saja Testarossa tidak bisa menghabisinya. Diablo menganggap Vega memang lemah, tapi dia adalah lawan yang sangat menyusahkan. Rasa khawatir menyelimuti Diablo. Dia nggak ingin gagal seperti Testarossa. Mengalahkan Vega memang cukup mudah bagi Diablo, namun memastikan Vega untuk tidak kabur itu yang susah. Diablo memiliki spekulasi. Ada dua masalah saat ini. Masalah yang pertama adalah mengamankan Mai. Lalu yang kedua, apa yang akan Vega lakukan karena tindakan Vega terlihat mencurigakan. Sejenak Diablo menatap Mai. Diablo tahu Mai bisa menjadi sasaran empuk Vega agar Vega bisa melarikan diri. Untungnya Zegion memahami hal ini. Dia sekarang mengawasi Mai dan hal itu membuat Diablo lega. Tinggal masalah kedua yang perlu diantisipasi. Apa yang akan Vega lakukan? Di saat bersamaan, Diablo menerima telepati dari Benimaru. Benimaru memberitahu Diablo, tahap isolasi di lantai tempat Vega akan segera selesai. Benimaru juga ngasih tahu rencananya. Jadi setelah Diablo mengalahkan Vega, Benimaru dan Ramirez akan membuang labirin tempat isolasi Vega sekarang. Jadi meskipun Vega hidup kembali, dia tidak akan bisa kembali ke labirin. Saat ini lantai Vega belum sepenuhnya terisolasi, makanya dari layar monitor ruang kontrol masih terpantau. Namun setelah isolasi labirin selesai, maka orang-orang di ruang kontrol tidak akan bisa melihat apa yang terjadi di lantai yang telah diisolasi. Maka dari itu, biar nggak ada miskomunikasi, Benimaru membuat perjanjian dengan Diablo. Mendengar hal itu, Diablo pun menganggukkan kepalanya dan telepati tersebut ditutup. Dengan perintah dari Benimaru, Diablo mulai bersiap dengan segala kemungkinan apa yang akan dilakukan Vega. Scene berpindah dan timingnya agak mundur ke belakang. Beberapa menit sebelum Vega ada niatan meledakkan diri. Saat ini Evil Dragonspawn yang telah lenyap dibangkitkan kembali berkali-kali. Tak peduli berapa kali Dino menebas, minion Vega itu terus bisa hidup lagi dan lagi. Bahkan Evil Dragonspawn yang telah dihabisi Diablo, makhluk itu bangkit kembali dan parahnya mereka berkumpul menyerang Dino. Jadi sekarang Dino harus menghadapi 3 Evil Dragonspawn sekaligus sendirian. Dan kekuatan makhluk-makhluk ini juga semakin kuat. Hal ini disebabkan karena Vega berbagi kekuatan dengan mereka. Meskipun begitu, Dino tetap tak terkalahkan dengan wujud barunya. Dikarenakan jumlah Evil Dragonspawn meningkat menjadi 3, Dino yang tadinya bertarung dengan penuh semangat kini terlihat bosan dan motivasinya untuk bertarung telah lenyap. Sambil menebas minion Vega, Dino berkata, sial, ini tidak ada habisnya. Dino merasa mengayunkan pedangnya sangat melelahkan. Maka dari itu dia beralih dengan menyerang mereka dengan peluru mana terkonsentrasi. Tapi anehnya peluru itu hanya menciptakan lubang di dada Evil Dragonspawn dan mereka nggak mati. Zegion pun memberikan nasihat kalau serangan Dino itu bisa diserap labirin. Dan kalau diserap labirin, maka bisa menjadi energi tambahan untuk Vega agar minionnya bertambah kuat. Itulah salah satu alasan kenapa Diablo dari tadi cuma melakukan serangan fisik.
Ketika mendengar penjelasan dari Zegion, Dino merasa depresi karena pertarungannya ini tidak akan pernah berakhir selama Vega masih hidup. Jadi mau nggak mau, Dino hanya bisa melakukan serangan kebasan dengan kedua pedangnya. Sambil melawan Evil Dragonspawn, Dino pun bertanya pada Ramirez melalui telepatinet. "Hei Ramirez, apakah ada titik lemah labirin milikmu?" Dan sedikit ngegas, Ramirez menjawab, "Labirinku ini tidak memiliki titik lemah, bodoh. Aku akan mengisolasi labirin, jadi kau teruskan saja menebas lawanmu dan jangan banyak tanya." Setelah itu telepati diputus Ramirez secara sepihak. Di situ Dino menyimpulkan alasan Diablo tidak segera menghabisi Vega adalah menunggu tempat ini diisolasi sepenuhnya dan juga menunggu kematian Evil Dragonspawn yang ada di lantai 100. Meskipun bertarung menggunakan pedang menghemat Magic Jewels, tapi tetap saja bagi Dino ini tidak ada bedanya dengan kerja Rodi yang nggak tahu kapan kelarnya dan mungkin bisa menimbulkan blunder. Karena pertarungan monoton seperti ini lambat laun menyerang kesehatan mental Dino. Untuk mengantisipasi hal itu, Dino berniat meminta bantuan temannya. Sejenak Dino melihat ke belakang dan terlihat di sana Pico dan Grazia sudah mengenakan wujud yang sama seperti dirinya. Pico dan Grazia menggunakan persenjataan ilahi atau Divine Spirit Armament. Ketika melihat kedua temannya sudah siap, Dino pun meminta mereka untuk segera membantunya. Dan keduanya pun dengan senang hati ikut bertarung. Ketiganya berjuang saling mendukung satu sama lain. Grazia sebagai tanker, Dino sebagai pengeksekusi atau assassin, dan Pico sebagai support di barisan belakang. Dengan begini, meskipun mereka bertarung dengan waktu lama, Evil Dragonspawn gak bakal bisa melukai mereka bertiga. Namun Dino, Pico, dan Grazia juga gak tahu apa efek sampingnya kalau lama menggunakan mode tersebut di dunia kardinal ini. Untungnya di saat bersamaan Dino menerima telepatinet dari Ramirez. Ramirez memberitahu kalau isolasi labirin sudah selesai. Lantas Dino bertanya, "Ramirez-san, bagaimana cara kita melarikan diri dari sini setelah ini?" Dino khawatir karena jika dirinya tetap di sini, dia beserta yang lain akan dibuang ke dimensi yang tak diketahui bersama dengan Vega. Mendengar pertanyaan Dino, Ramirez ngasih tahu solusinya. Jika nanti waktunya sudah tepat, Benimaru akan ke sana untuk menjemput semua orang agar bisa melarikan diri dengan menggunakan Space Time Manipulation. Ketika mendengar rencana dadakan itu, Dino agak sedikit cemas. Takutnya usaha dadakan ini nggak akan berhasil. Namun karena hanya itu solusi dari Ramirez, Dino pun mau nggak mau mencoba percaya pada rencana tersebut. Setelah itu, Dino pun menjelaskan kepada Diablo, Pico, dan yang lain tentang apa yang telah disampaikan Ramirez padanya. Dengan begitu, Dino dan kawan-kawan terus bertahan menebas Evil Dragonspawn sampai waktunya tiba. Di satu sisi, Mai bingung harus melakukan apa. Mai bertanya, "Dino-san, apa yang harus kulakukan? Maksudku, aku harus gimana?" Ya karena kerjasama tim 3 orang ini sudah GG, jadi Mai nggak perlu ikut campur. Dino pun menunjuk jarinya ke tempat Zegion berada. Dino berkata, "Mai, berkumpullah di sana di pojok Kolisium. Kau akan aman jika ada Zegion di sisimu." Ketika mendengar instruksi itu, Mai pun langsung bergegas ke tempat Zegion dan Apito berada. Sementara itu di ruang kontrol, Beretta menyiapkan segelas jus untuk Ramirez. Di satu sisi Benimaru sudah tahu kalau Vega akan meledakkan diri. Benimaru berkata, "Dia benar-benar makhluk yang biadab. Aku tak bisa membiarkan ini." Ramirez pun bertanya, "Bukankah kita sudah mengisolasi Vega? Lantas apa yang salah?" Benimaru memberitahu, "Aku memiliki firasat yang buruk, Ramirez sama. Kurasa kita harus segera memusnahkan Evil Dragonspawn yang ada di lantai 100. Sejenak Ramirez menengguk jus miliknya. Lalu dia bertanya, "Apakah kau yakin bisa mengalahkannya, Benimaru-chan?" Sebelum Benimaru menjawab pertanyaan itu, scene beralih di lantai 100. Saat Evil Dragonspawn sampai di lantai tersebut, seketika juga 4 Dragon Lord berubah ke bentuk humanoid. Euros berubah menjadi wanita cantik, gaun dan rambutnya berwarna merah, sedangkan ekornya terbuat dari api. Zephyrus berubah menjadi pria kurus dan tampan, pakaian dan rambutnya berwarna hijau. Kalau dari kejauhan, dia 11-12 mirip wanita. Ya bayangkan saja Lucinta Luna. Notos berubah menjadi sosok wanita muda bertubuh mungil dan manis, tetapi mulutnya dipenuhi taring bergerigi. Boreas berubah menjadi sosok pria berotot besar yang terlihat seperti campuran antara manusia dan naga. Tubuhnya dilapisi sisik coklat tebal serta bergerigi.
Di situ Evil Dragon Spawn menyerang Euros dan kawan-kawan. Dan tanpa pikir panjang, Euros langsung mengikat makhluk itu dengan cambuk panasnya. Dia berharap dengan serangan ini, makhluk itu terbakar menjadi abu. Tapi nyatanya, kekuatan Evil Dragon Spawn terlalu kuat. Daya regenerasinya lebih besar daripada serangan Euros. Dan yang ada, cambuk Euros putus. Sontak saja hal ini membuat Euros kesal. Di saat bersamaan Zephyrus bergerak maju, dia melakukan serangan es dibantu Notos dengan serangan anginnya. Namun usaha mereka sia-sia karena serangan mereka tidak dapat menembus sisi Evil Dragon Spawn. Lalu kemudian Evil Dragon Spawn menyerang balik. Untungnya si Boreas segera maju melindungi Notos dan Zephyrus dengan sisiknya. Dan alhasil sisi Boreas penuh luka. For Dragon Lord tidak sebanding melawan satu Evil Dragon Spawn. Melihat hal ini, Haguro menyuruh mereka untuk mundur. Dan mulai detik ini, Haguro yang akan melawan makhluk itu sendiri.